Terus ngata-ngatain, be kerja be, guys sorry, buzzer sini, bandrol pala lu gue beli. Iya, biar miskin gue nggak perlu harus jadi buzzer. Alhamdulillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. www.fulus.in. Buat kalian yang nggak mau repot-repot dan nggak mau ribet bayar token tagihan listrik, bayar token internet, BPJS, bayar tagihan PAM, pulsa reguler, dan berbagai macam tagihan online lainnya, langsung aja ke nomor berikut ini. Kunjungi website resminya di www.fulus.in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan alhamdulillah udah buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya gue minta maaf nih sambil ngerokok. Kalian jangan lupa nih subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran. Tahu kan itu backup channel ya, tapi doain ya channel utama ini insya Allah nggak ada apa-apa ya, amin. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ya. Kita konten ini namanya konten PSI. PSI itu yang gue tahu Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa jadi Partai Selangkangan Indonesia, itu yang gue bingung itu. Ya dia bisa jadi Partai Selangkangan Indonesia, kenapa? Nah nih Koko Gemoy, itu. Ternyata si Koko Gemoy ini sangean guys. Dan ini gue nggak sepenuhnya menyalahkan si Koko ya. Makanya buat mbaknya, lain kali kalau nyari kerjaan yang halal-halal aja mbak. Ya, jangan mau jadi buzzer. Begini loh, jadi buzzer itu begini. Dibayar kagak, diperkosa iya loh. Karena Koko Gemoy lo itu ternyata sangean. Nah ini Koko Gemoy kayaknya ini kadrun cabang Beijing ini. Kan dikit-dikit kalau ada yang buat rusuh, turunan Yaman, kadrun Yaman. No ini Koko Gemoy Yaman Beijing ini ya. Emang tolol sih kadang-kadang orang-orang ya. Makanya jangan jadi buzzer nih, ini ada beritanya guys. Yanto didampingi kuasa hukumnya, W menceritakan dirinya diruda paksa oleh Norman saat ia baru sehari ditawari kerja sebagai buzzer PSI. Buzzer PSI. Ya, makanya jangan jadi buzzer. Nah ini juga informasi buat kita, alhamdulillah ya kita jadi rakyat Indonesia. Sesusah-susahnya keadaan kita nggak perlu jadi buzzer. Makanya yang sok-sokan ternyata di media sosial itu guys, ya ternyata yang memang hidupnya miskin, nah akhirnya kerja jadi buzzer begini. Dibayar berapa? Dibayar kagak lu. Diobok-obok kan lu sama si Koko Gemoy. Koko Gemoy sangean. Awalnya W mengetahui adanya lowongan sebagai bagian dari PSI melalui informasi di laman resmi partai berlogo bunga mawar itu. Perempuan asal Solo, Jawa Tengah itu memang saat itu membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya di perantauan. Nah, membiayai kan ya. Jadi politik gentong babi itu ya, pork barrel itu benar. Jadi orang-orang dibuat miskin. Orang-orang dibuat butuh pekerjaan, sehingga di saat orang-orang sudah di dalam keadaan yang miskin butuh pekerjaan, akhirnya kan kerjaan apa aja yang penting kerja. No. Cuman kan Allah punya cara sendiri untuk membongkar itu. Nih lu lihat no. Li Jiang, namanya dia Li Jiaqiang. Ini Yaman bagian mana ini ya? Kira-kira di Yaman ada nggak ya nama Li Jiaqiang ini ya? Koko Gemoy anjing. Lanjut, Moy. Apalagi branding PSI sebagai partai anak muda membuatnya mantap menjadi bagian dari partai tersebut. Mantap dah lu. Pertama kali ikut Kopdarwil PSI di tanggal 29 November 2023.
Beberapa hari kemudian atau di tanggal 4 Desember 2023, dirinya ditawari menjadi buzzer PSI atau prajurit media sosial yang bertugas untuk meningkatkan elektabilitas partai tersebut. Itu kan tawaran jadi buzzer. Itu nangis-nangis kesian gue. Lu juga sih Mbak, kerja yang halal napa, jaga warteg kek. Begitu. Ini kadang-kadang ada kan buzzer-buzzer yang ngata-ngatain channel kita nih. Ternyata sebegini doang penghasilan kalian ya. Makanya jangan sok nih dengan keadaan politik yang seperti ini, keadaan pemerintahan seperti ini. Kalian siap-siap tunggu giliran no. Ini yang ketahuan nih Koko Gemoy anjir. Tabrak-tabrak masuk, perkosa masuk. Ini Koko Gemoy ini. Sehari kemudian atau di 5 Desember 2003 malam, kemudian diminta datang oleh Norman ke kantor DPD PSI Jakarta Barat. Tetapi saat itu kantor DPD sepi dan W diajak oleh Norman untuk makan malam hingga akhirnya diajak ke rumah pelaku. Ya, mauan juga sih lu jadi cewek ya. Tapi ya karena butuh pekerjaan kali ya. Ini bisa jadi juga mungkin ada perjanjian-perjanjian yang nggak ditepati. Ya gua nggak sepenuhnya menyalahkan si Koko Gemoy. Nah itu cewek kenapa mau gitu. Ya kan dibawa-bawa gitu. Makanya jadi cewek jangan murahan. Nah, begitu guys. Ya itu pelajaran itu. Jadi cewek jangan murahan tuh. Nih PS ini gue inget nih. PS ini partai yang paling anti poligami. Ya kan? Nikah halal bagus, dia anti-anti. Ternyata kadernya ada yang begini. Sangean, perkosa orang. Nah Allah bongkar sama kalian. Jadi ngaku anti poligami ternyata kadernya sangean. Koko Gemoy, Lijiang. Sampai batu gue nyebut namanya anjir. Lijia Kiang, susah nyebutnya gue. Kadrun cabang Beijing kali ini ya. Lanjut. Di sanalah W mengaku dilecehkan oleh Norman dan sempat dikunci di kamar pelaku hingga pagi harinya. W sempat melihat ada kamera yang terpasang di dalam kamar tersebut. Dia menduga Norman sengaja memasang kamera itu untuk mengancam korban agar tak melaporkan kasus tersebut. Nah, pelaku menyuruh anak buahnya untuk menjadikan saya buzzer. Saya ditawarkan pekerjaan sebagai buzzer prajurit media sosial. nah lu mau? Ya begitu guys, ternyata memang buzzer-buzzer nih, kesian gue. Memang dalam keadaan butuh kerjaan. Terus ngata-ngatain, kerja guys, sorry. Buzzer sini, bandrol pala lu gue beli. Iya, biar miskin gue nggak perlu harus jadi buzzer. Alhamdulillah. Nah, Untuk meningkatkan elektabilitas. Elektabilitas gain. Saya justru Nangis lu. Kenapa gua kurang rasa kesian ya? Serius. Jujur nih ya, minta maaf ya Mbak ya. Gua nggak kesian sama lu. Iya, nggak ada rasa kesian gue. Kenapa? Karena pekerjaan lu buzzer gitu. Lu tahu nggak efeknya buzzer itu buat rakyat Indonesia apa? Gue nggak kesian sama si Mbak. Serius. Ngeselin buzzer itu. Nah, baru lu rasa lu jadi buzzer dan lu. No. saya disuruh Tobat ya. menganalisis Makanya tobat ya. tuntutan pekerjaan karena dijadikan buzzer. Saya disuruh datang ke DPD PSI Jakarta Barat, Green Garden, ruko lantai 3. Tapi pada saat saya datang ke sana, sepi, nggak ada orang. Nah, udahlah guys, itu konferensi persnya. Dan nanti ada cuplikan podcastnya ya. Ini podcastnya ada nih, gua tampilin dikit deh ya. Ini podcastnya ini. Malam. Ya, tuh. Malam ini Dah. Ya, nanti di podcastnya itu gue tampilin full di belakang ya. Intinya begini, gue kenapa nggak terlalu kesian sama si Mbak ini? Kenapa? Karena dia jadi buzzer. Dan ini banyak hikmahnya. Yang pertama, buzzer ternyata emang butuh kerjaan guys. Dan mereka bener ada yang pernah bilang kan, buzzer itu pemakan bangkai. Iya, bangkai saudaranya sendiri dimakan. Dan bener dan tuh, makanya lu. Dan akhirnya kena batunya sama si Koko Gemoy, kadrun cabang Beijing ini ya. Lijia Kiang, tuh mamam tuh.
PSI itu mestinya jadi Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa jadi Partai Selangkangan Indonesia? Kenapa sekarang kadernya jadi Partai Sangean Indonesia? Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamam dulu tuh ya, Partai Sangean Indonesia. Apakah jadi begitu? Silakan komentar yang baik di bawah. Nih video lengkapnya podcast ini. Halo, selamat malam. Malam ini saya berada di suatu tempat, jelasnya di kota Jakarta. Malam ini saya bertemu dengan seorang perempuan yang baru saja mengalami kekerasan. Pelakunya adalah, nanti sebentar lihat, tapi pelakunya orang di Jakarta juga. Kenapa harus saya yang podcast adik ini? Nanti kita lihat sebentar. Sekarang saya tanya-tanya apa saja tentang dia, siapa dia, dan kejadian apa saja. Yuk, kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Aslinya dari mana? Aku asli Solo, Jawa Tengah. Oh, Solo? Iya. Pak Jokowi dong, kenal? Iya, kena tetanggaan. Tetangga? Iya. Wow, ternyata warganya Pak Jokowi. Sekarang anaknya kan Gibran, Iya. kenal? Kenal. Ya, ternyata Bapak Wakil Presiden Gibran ini ada warganya. Umur berapa sekarang? 29. 29. Wah, kelihatan kayak 19 nih. Kayak awal 20-an. Iya, kayak 19, 20-an. Ini bukan ini ya. Apa kalau orang Kendari, orang di sana bilang winto-winto, bukan. Ini asli, kayak orang 20-an. Wina ini adalah korban. Pelakunya siapa, Mbak? Kenal dia? Kenal. Coba. Dia ketua PSI Jakarta Barat. Oh, ketua PSI Partai Solidaritas Indonesia Jakarta Barat. Ketuanya? Iya, ketuanya. Ceritanya gimana itu sampai bisa pelecehan itu terjadi gitu? Saya ini Desa Ramani, memang si influencer yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terus kok Mbak bisa ngomongnya ke saya gitu? Ya karena aku suka lihat di TikTok sering FYP. Ya makanya aku coba untuk DM, tapi baru dibales. Maaf, saya sibuk sekali. Iya. Pokoknya rempong banget saya. Ya aku kira nggak bakalan bantuin lo dateng. Ya, jadi kebetulan saya menuju Jakarta kemarin, terus saya buka DM saya, ternyata ada, dan saya janjian ketemu. Terus sekarang kita sudah ketemu. Jadi saya mau tahu dulu kronologisnya sampai dari mana itu. Banyak misalkan sekolah di mana, tinggal di mana, kok bisa bergabung dengan PSI. Gitu. Aku awalnya itu kerja jualan online, tinggal di Tangerang sendiri. Terus aku lihat dari PSI itu lagi buka untuk anggota baru sama relawan. Iya, aku tertarik untuk join di sana karena aku lihat PSI ini partai bagus, kayak aku coba join di sana. Apalagi kan PSI ini kan dia sangat support untuk perempuan dan Anak muda terutama ya. Sama anak muda, Anak karena muda. kan memang dia kampanyenya itu kan partai anak muda. Ya. Oke. Terus Mbak ini sebelum bergabung memang tinggal sendiri atau Iya. sama orang tua? Tinggal sendiri, Sendiri. Orang tua? Orang tua aku di kampung di Solo. Solo. Iya, mamaku udah meninggal Jadi di sana sendiri. Bapak aku sama sendiri. bapak. Jadi tinggal sama siapa di sana? Sendiri Sendiri di mana, maksudnya di rumah atau di di hutan karena udah nggak punya rumah. maksudnya hutan? Iya, ya jadi hanya berkebun aja kalau pagi. Kebun, maksudnya hutan negara atau hutan milik bapak? Hutan bisa dibilang sih hutan Negara punya? negara ya harusnya ya. Oh. Karena kan memang dari awal lahir di sana jadi memang biasa berkebun di sana. Nanam-nanam serai atau kayak kunyit kayak gitu. Dari situ aja untuk dijual. Iya, untuk Pakai sehari-hari, makan ya. sehari-hari.
jadi rumahnya rumah bentuk rumah kebunnya. Kayak gubuk. Oh, gubuk. Iya, nggak ada listrik, nggak ada air, sendiri. Berapa usia Bapak? Kurang lebih mungkin sekitar 70 tahun. 70, tinggal sendiri. Iya, Terus di sana apa? Fasilitasnya air apa? nggak ada listrik, nggak ada air. Jadi kalau mau mandi atau mencuci tuh harus ke bawah ke Ke kali. kali. Iya, kalau malam harus pakai lampu petrol. Petroma. Iya, Terus ada nggak masyarakat lain yang tinggal di hutan selain nggak Bapak? ada. Sendiri? Iya, Rumah Bapak dengan rumah warga jauhnya berapa? mungkin sekitar 1 kilo. Karena harus ngelewatin sawah dulu sebelum masuk hutan. Baru pemukiman warga. Berarti untuk tahu kabar Bapak harus Minta tolong sama tetangga, Tetangga, ya? cekin Bapak itu gimana keadaannya, tolong liatin, awasin. Ya, jadi itu adalah kondisi orang tua adik kita di Solo. Terus makanya adik kita merantau ke Jakarta. Tinggal untuk bantu. untuk bantu orang tua. Aku sebelumnya kerja, cuman karena sakit, jadi aku nggak bisa kalau kerja di orang, jadi aku jualan online di Tangerang gitu. Untuk sehari-hari makan, kalau misalnya ada rezeki sedikit, aku bisa kirim ke kampung buat bapak kebutuhannya. Tentang bisnisnya jual online nanti kita bahas tersendiri. Ini kita akan bahas tentang kasus pelecehan yang menimpa adik kita ini. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.